Nah, sekarang kita lihat penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di kitab salat, menjamak salat karena sakit, hujan dan kesulitan. Kemarin kita sudah bahas menjamak salat karena safar. Sekarang 3 yang kita bahas karena sakit, karena hujan dan kesulitan. Monggo dibaca. Pembahasan fikih dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, kitab salat. Menjamak salat karena sakit, hujan dan kesulitan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, wala yuhillu ta'khiruha aw ta'khiru ba'diha an waqtiha li'udhri aw ghairihi illa idza akharaha liyajma'aha ma'a ghairiha fa innahu yajuzu li'udhrin min safarin aw matarin aw maradin aw nahwiha. Tidak dihalalkan menunda solat atau menunda sebagian solat hingga keluar waktunya karena uzur atau tanpa uzur, kecuali jika menundanya karena tujuan untuk menjamak dengan solat lainnya. Boleh menjamak ketika ada uzur seperti safar, hujan, sakit, atau selainnya. Baik. Kemarin disebutkan, ini yang kita sudah singgung kemarin, asalnya tidak boleh nunda waktu sholat sampai keluar waktu. Namun dibolehkan menundanya untuk digabungkan dengan sholat berikutnya dengan alasan jamak ketika safar, jamak ketika hujan, jamak ketika sakit, atau ada kesulitan lainnya. Sekarang kita lihat menjamak sholat karena hujan. Menjamak sholat karena hujan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil madinati fi ghairi khaufin wala matarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat zuhur dan asar serta maghrib dan isya di Madinah bukan karena keadaan takut dan bukan pula karena hujan. Dalam riwayat Waqi', ia berkata, aku bertanya pada Ibnu Abbas, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti itu, yakni menjamak solat? Ibnu Abbas menjawab, beliau melakukan seperti itu agar tidak memberatkan umatnya. Dalam riwayat Muawiyah, ada yang berkata pada Ibnu Abbas, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan dengan melakukan seperti itu, yakni menjamak solat? Ibnu Abbas menjawab, beliau ingin tidak memberatkan umatnya. Syekh Al-Albani mengatakan perkataan Ibnu Abbas bukan karena keadaan takut dan bukan pula karena hujan. Ini pertanda bahwa menjamak solat ketika hujan sudah dikenal di masa Nabi SAW. Seandainya bukan demikian, lantas apa faidahnya uzur hujan ditiadakan dalam perkataan beliau tersebut, sebagaimana uzur-uzur menjamak solat lainnya? Renungkanlah. Baik. Kalimat tegas dari Syekh Al-Albani terakhir sudah menjelaskan hadis Ibnu Abbas di atas. Rasulullah SAW itu menjamak solat, yaitu zuhur dan asar atau maghrib dan isya di kota Madinah. Artinya lagi mukim. Ini jamaknya bukan lagi safar, namun lagi mukim, lagi berada di tempat. Di situ bukan karena keadaan takut, di situ bukan karena hujan. Syekh Al-Albani tegaskan di bawahnya, dan riwayat lain menunjukkan berarti Rasulullah SAW juga ketika hujan menjamaknya, namun karena alasan lain di sini beliau tetap menjamak juga. Artinya hujan pernah Nabi SAW juga menjamak sholat. Jadi itu jadi dalil yang kuat dan hadisnya riwayat Muslim. Tadi keterangan dari Syekh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil juz 3 halaman 40. Terus Imam Malik. Imam Malik dalam Al-Muwatta mengatakan dari Nafi' anna Ibna Umar kana idza jama'a al-umara'u bainal maghribi wal isya'i fi matori jama'a ma'ahum. Apabila para amir, yakni imam solat, menjamak solat maghrib dan isya ketika hujan, Ibnu Umar ikut menjamak solat bersama mereka. Baik, hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta, dan hadisnya adalah hadis yang sahih sebagaimana kata Syekh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Ini berarti Ibnu Umar menyetujui perbuatan menjamak solat ketika hujan. Rasulullah SAW melakukannya atau menyatakan itu sebagai uzur. Ibnu Umar melihat
para amir atau imam sholat itu menjamak sholatnya maghrib dan isya, dan Ibnu Umar pun ketika itu menjamak sholat bersama mereka. Berarti hal ini disetujui oleh Ibnu Umar. Baik. Sekarang kita lihat menjamak sholat karena sakit. Menjamak sholat karena sakit, dalilnya adalah firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Artinya Allah tidak memberikan kesulitan pada hambanya. Surat Al-Hajj ayat 78. Kalau sakit, dia sulit mengerjakan sholat masing-masing waktu, maka dia boleh menjamak sholat. Namun yang sudah ditetapkan zuhur dan asar, lalu maghrib dan isya. Terus Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, hadis-hadis seluruhnya menunjukkan bahwa Nabi SAW menjamak sholat dengan tujuan menghilangkan kesempitan dari umatnya. Oleh karena itu, dibolehkan untuk menjamak sholat dalam kondisi yang jika tidak menjamak, maka seseorang itu akan berada dalam posisi sulit. Padahal kesulitan adalah sesuatu yang telah Allah hilangkan dari umat ini. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa jamak karena sakit, yang si sakit akan merasakan kesulitan jika harus sholat pada waktunya masing-masing adalah suatu hal yang lebih layak lagi. baik. Kalau kita lihat dari penyelesaian Ibnu Taimiyah, menjamak sholat ketika sakit juga dituntunkan alias dibolehkan. Namun asalnya tetap sholat dikerjakan masing-masing waktu, dikerjakan dengan cara jamak ketika mendapati kesulitan. Sekarang kita lihat yang terakhir, menjamak sholat karena kesulitan. Menjamak sholat karena kesulitan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainadh dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil madinati fi ghairi khaufin wala matarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat zuhur dan asar serta maghrib dan isya di Madinah bukan karena keadaan takut dan bukan pula karena hujan. Baik. Dalil yang sama itu sampai di dalil yang terakhir sudah disebutkan sebelumnya, dan maksudnya sama, ingin tidak memberatkan umatnya. Sebenarnya ada keterangannya, saya tidak cantumkan di situ, ada keterangan yang untuk menggantikan hadis tadi. Intinya kalau ada kesulitan dibolehkan untuk menjamak sholat. Contoh misalnya dalam kasus yang pernah saya sebut pada kesempatan sebelumnya, yaitu keadaan macet parah dan seseorang dapati waktu maghrib di waktunya, namun dia tidak bisa keluar dari kendaraannya, maka dia punya pilihan. Paling bagus supaya sholatnya sempurna, tidak lakukan sholat di mobilnya, namun dia tunda maghrib ke waktu isya. Kemudian di waktu isya nanti dia jamak takhir dengan melakukan sholat maghrib lalu kemudian sholat isya. Atau karena ini jamak takhir kalau dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan untuk berurutan, dia kerjakan sholat isya dulu boleh, baru kemudian dia kerjakan sholat maghrib yang belum dikerjakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang kita bahas. Saya jawab beberapa pertanyaan sebelum sholat. Sekarang pertanyaan curhat plus anak muda. Apakah boleh masjid menggunakan uang infak donal untuk kegiatan usaha yang hasilnya untuk masjid juga? Uang hasil usaha juga digunakan untuk upah karyawan. Kalau untuk mendukung masjid, seperti misalnya yang mendukung operasional, memang maksudnya seperti itu. Seperti itu boleh. Namun kalau untuk usaha, wallahu alam, saya tunda terlebih dahulu untuk jawabannya. Kan aurat perempuan itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Apakah perempuan masih boleh mengupload atau pasang foto profil WA dengan foto kita dengan kelihatan wajah? Kalau tidak boleh, alasannya kenapa Ustaz? Kan tidak membuka aurat sebagai perempuan. Syukran. Sulit saya jawab ini. Kalau saya jawab nggak boleh gitu. Mau putar-putar saya nggak akan bilang boleh. Saya selalu kasih pendapat ekstrim aja. Coba dia foto jempolnya aja coba, atau foto kakinya aja. Ya foto, nggak usah foto kaki, foto sepatunya. Terus diupload coba. Mas ada sesuatu? Punya perasaan sesuatu? Naksir sama jempolnya? Nafsu nggak? Mikir-mikir kan? Nggak bisa jawab kan? Sudah tahu kalian bagaimana nasibnya.
Baiknya enggak. Masalahnya di situ. Ini bukan masalah kita mau bahas aurat. Pembahasan aurat itu berbeda dengan pembahasan ketika kita menampakkan perhiasan ya kepada yang lainnya, itu berbeda. Contoh saja tentang masalah perhiasan. Perhiasan wanita itu boleh dia pakai. Namun kalau itu sudah ditampakkan di luar dari 12 orang yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 31, berarti nggak boleh. Contoh di situ disebutkan untuk suami, untuk anaknya, untuk saudara laki-lakinya, untuk keponakannya, lalu untuk dia tampakkan juga pada sama wanita muslimah atau wanita kafir. Para ulama beda pendapat. Kemudian ditampakkan juga di hadapan anak kecil yang belum punya nafsu sama sekali, atau kepada orang dewasa yang biasa itu mengikutinya jadi pembantu, namun tidak punya nafsu syahwat sama sekali, itu baru boleh. Nanti lihat di An-Nur ayat 31. Ini dibedakan untuk masalah menampakkan perhiasan dengan masalah melihat aurat. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini lagi membahas An-Nur 31, cuma membahas masalah perhiasan saja. Kapan boleh ditampakkan? Ya, kapan boleh ditampakkan di sini? Di sini kalau kita perhatikan ada mahram sebenarnya yang juga masuk di situ, yang juga masuk dalam mahram, namun tidak disebutkan untuk masalah perhiasan. Contoh paman. Paman itu tidak dimasukkan dalam surat An-Nur ayat 31, namun masuk mahram. Namun masuk dalam pembahasan mahram. Berarti aturan untuk paman, untuk wanita berhias diri, dia penampilan bagaimana di hadapan pamannya tentu berbeda dengan dia penampilannya di hadapan anak, ya, di hadapan anak tadi ada saudara laki-lakinya berbeda. Dengan paman harus dia lebih jaga lagi karena ini masalahnya orang yang agak jauh daripada saudara-saudaranya tadi. Nah, jadi pembahasan ini agak berbeda, sehingga untuk masalah tadi ngupload foto, nah ini masalah nanti apakah ini mengundang syahwat atau tidak, itu pembahasannya. Bukan masalah nanti pembahasan aurat ataukah bukan. Karena kalau mengundang syahwat yang masalah juga, maka baiknya pasang yang wajar-wajar saja, nggak usah gambar-gambar foto, walaupun itu dengan foto berbalik misalnya. Kan biasanya berbalik juga kan, dilihat ke fotonya jilbabnya aja kelihatan. Kamu saya sudah mikir-mikir itu, ini ayu apa ora ya ini? Ini ya itu, wah ini kayaknya ini, kok ini seksi sekali kayak begini, wah ini kok nggak gemuk-gemuk banget, ini pasti cantik ini, padahal belum tentu. Apakah boleh akhwat melakukan safar tanpa mahram dengan tujuan mengaji atau ikut kajian? Kajian dilaksanakan jauh di luar kota. Tidak boleh kecuali ditemani oleh mahramnya. Nabi SAW mengatakan tidak halal bagi seorang wanita itu bersafar kecuali dengan ditemani mahramnya. Dalilnya sudah tegas. Saat ini saya bekerja di salah satu radio swasta di Jogja, bagian keuangan, di mana di tempat kerja saya selalu memperdengarkan musik sebagai kontrol untuk siaran. Lalu bagaimana hukumnya jika saya bekerja di sana? Jazakumullahu khairan katsiran. Ya Allah, mudah-mudahan bisa dapat pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang sekarang. Ya, sudah paham kan? Nah, mudah-mudahan bisa resign dengan segera. Bolehkah takmir mengumumkan barang hilang di depan atau di mimbar pakai mic speaker? Saya masih belum bisa memberikan jawaban pasti untuk ini karena ada hadis yang menyebutkan tidak boleh mengumumkan ada benda yang hilang. Kalau mau lihat sejarah yang ada itu ketika ada benda yang hilang kemudian ada yang teriak-teriak di masjid seperti itu. Dari luar dia teriak-teriak, ini siapa yang punya barang-barang seperti ini gitu. Namun coba saya akan rinci lebih baik lagi untuk masalah ini. Saya masih menganggapnya boleh kalau itu dalam keadaan darurat misalnya. Wallahu a'lam. Saya senang mungkin ya. Saya sedang atau saya sering ya mendengar terjemahan Al-Quran yang suaranya laki-laki dan terbesit dalam pikiran saya bahwa Allah memiliki suara demikian. Apakah saya melakukan perbuatan kesyirikan? Tidak boleh disamakan dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, ya, tidak ada yang semisal dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sejajar dengan Allah. Maka tidak boleh gambaran makhluk yang ada, termasuk manusia ketika dengar murotal misalnya, wah ini suara Allah, nggak boleh kayak begitu. Itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Walaupun itu adalah firman Allah, kalam Allah, perkataan Allah, namun tidak boleh dimisalkan seperti itu. Apakah surat An-Nisa ayat 21-29 dapat dijadikan sebagai dasar bahwa tidak ada laki-laki yang mampu berbuat adil?
Ini masalah poligami kayaknya ditanya. Kalau tentang masalah poligami, adil yang dimaksud itu ada dua macam. Yang pertama adil dalam masalah cinta, maka dalam hal ini suatu yang berat sekali. Kemudian yang kedua adil dalam masalah kewajiban-kewajiban seperti memberi nafkah, memperlakukan satu istri dan yang lainnya untuk pembagian malamnya dia perlakukan adil. Maka di situ dituntut wajib untuk berbuat adil. Yang sulit itu adalah kalau dalam masalah cinta. Nah ini baru sulit untuk berbuat adil. Kalau itu yang dimaksudkan yang ditanyakan. Benarkah jihad seorang wanita salah satunya dengan menahan rasa cemburu ketika dipoligami? Wallahu a'lam. Kakak saya wanita yang asinya melimpah sampai disimpan di kulkas untuk cadangan. Kemudian ia berniat memberikan asi cadangan tersebut kepada seorang anak laki-laki yang ibunya tidak bisa memberikan asi. Jika kakak saya menjadi ibu sepersusuan secara tidak langsung, apakah ia bertanggung jawab pula atas akhlak si anak laki? Kalau ini menjadi ibu sepersusuan ada dua syarat. Satu, dia anak ini tadi umurnya di bawah 2 tahun. Kemudian yang kedua telah menyusui sebanyak 5 kali. Nah ini masalahnya susunya bukan lagi ya nyusu langsung. Bukan lagi menyusu langsung, namun di gelas. Walau saya harus cari tentang masalah ini lagi lebih dalam. Yang jelas dua syarat seperti itu. Ustaz, adakah rekomendasi pesantren yang mau menerima di tengah tahun ajaran seperti ini, khususnya untuk laki-laki SMA kelas 1? Kalau pesantren walau alam, kalau untuk yang seperti itu tunggu ajaran baru saja, bisa nambah ilmu lewat majelis-majelis ilmu terlebih dahulu. Apa syaratnya seorang wanita atau istri meminta khulu pada suaminya apabila suami masih sholat tapi zolim sekali, sering tidak menganggap kebaikan-kebaikan istri, berkata kasar? Kalau istri bisa memperbaiki suami dengan baik, banyak-banyak berdoa pada Allah dan tunjukkan akhlak terus yang baik dan bisa berusaha menasihati suami, mudah-mudahan suami dapat hidayah. Sejelek-jeleknya dia sekarang tetap masih punya harapan untuk bisa berubah. Maka saya sarankan untuk sabar daripada meminta khulu atau gugat cerai. Seberapa penting kita harus bisa mempertahankan prinsip kita soal pasangan, harus bermanhaj. Apa kita perlu mempertimbangkan orang yang baik yang datang, namun kemungkinan belum mengenal sunnah. Kalau bisa cari yang baik agamanya untuk mendukung supaya kita bisa beragama dengan baik, itu lebih baik. Bagaimana agar selalu istiqomah dalam beribadah dan menuntut ilmu? Istiqomah diantaranya kiat paling penting banyak doa. Kemudian yang kedua itu lingkungannya. Kemudian yang ketiga terus berada dalam tolabul ilmi, tidak keluar dari menuntut ilmu. Karena lepas dari menuntut ilmu orang akan bisa menyimpang, bisa terjerumus dalam maksiat, dosa besar sampai pada dosa-dosa yang parah. Baik, kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Siapakah yang harus kita ambil ilmunya? Guru yang ilmunya banyak akan tapi akhlaknya kurang atau enggak bagus, atau guru yang ilmunya sedikit akan tapi akhlaknya baik? Cari kalau yang bagus itu adalah ilmunya bersumber dari ilmu yang benar. Kemudian yang kedua, lihat akhlaknya. Karena dari dahulu itu para ulama ketika pelajari ilmu, mereka pelajari adab dulu. Berarti dari adab ini bisa diperoleh dari gurunya langsung. Maka di antara perkataan para ulama, ta'allamul adab qabla ta'allamul ilma. Qabla an ta'allamul ilma. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Atau ada sebagian juga yang mengatakan pelajarilah adab tafhamul ilma, maka engkau akan mudah untuk memahami ilmu. Maka adab ini jadikan prioritas oleh para ulama dulu sebelum mereka masuk dalam ilmu yang banyak. Maka prioritaskan ini, karena kalau cuma bekali diri dengan ilmu saja, misalnya cuma ngambil ilmu saja dari seorang guru, adab itu tidak dipelajari, maka akan membentuk karakter yang kasar, yang keras, yang ngotot. Pokoknya harus dengan pendapat dia ini, tidak menghargai pendapat yang lainnya, dan gak bisa menerima adanya beda pendapat yang masih bisa ditolerir ketika itu. Maka saya sarankan kalau ada yang guru yang berilmu, ambil ilmunya. Yang akhlak juga ambil di situ akhlaknya atau adabnya. Namun jika ada dua pilihan tadi, ilmu yang sedikit ataukah adab yang dipilih, saya prioritaskan malah adab.
Karena kalau dengan guru yang adabnya sudah diketahui tidak baik, maka nanti ujung-ujungnya ilmunya juga akan sulit kita ambil. Jadi perhatikan dari adab terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Ustadz, semenjak memakai cadar, saya risih untuk hadir ke wisuda orang lain karena ramai ikhtilatnya buat saya. Ramai ikhtilatnya buat saya risih. Namun ada teman saya yang bercadar menyatakan tidak apa-apa, niatnya membahagiakan teman, maka masuk pada ikhtilat yang diperbolehkan. Membahagiakan bukan darurat. Jadi dalam kondisi seperti ini timbang-timbang. Kalau itu bukan hajatmu, cuma hadir di hajatan orang lain, sampaikan uzur saja tidak bisa, daripada mengundang banyak mudarat saat itu. Jadi timbang-timbang. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Furqan, sifat orang beriman atau ibadur rahman itu adalah la yashhaduna dzur. Mereka tidak menghadiri azur, acara-acara maksiat. Jadi kalau ada acara maksiat situ ya tidak dihadiri. Ada kemungkaran situ tidak bisa dia ingkari ya tidak dihadiri. Itu sifat ibadur rahman atau sifat hamba yang beriman. Bagaimana cara kita merayu orang tua agar diizinkan menikah dengan proses ta'aruf? Karena kemarin saya sudah berta'aruf dan sama-sama maju, tapi qadarullah orang tua kurang setuju dengan proses ta'aruf dengan alasan belum saling mengenal. Orang tua mau suruh anaknya pacaran dulu. Ya, inilah musibah yang ada di zaman ini ketika ada yang sudah menempuh cara yang baik namun tidak dipahami oleh pihak keluarga. Sehingga yang seharusnya langkah antum ini sebelum tempuh jalan ta'aruf, pertama minta izin dulu. Boleh nggak ikut proses seperti ini? Kalau memang tidak diizinkan, pahamkan pada orang tua supaya dapat izin. Karena percuma saja. Kasihan di sini ini kalau laki-lakinya sudah dengan akhwatnya sudah cocok, kemudian sudah mau maju, ternyata orang tuanya saja. Saya cuma anggap ini beri PHP ini. Berikan harapan-harapan terus, padahal ya dia sendiri tidak lobby ke orang tuanya langsung. Harusnya sebelum maju ya saya sarankan pahamkan dulu pada orang tua kalau memang cara ini yang mesti ditempuh. Bagaimana pendapat Ustadz tentang perempuan? Jadi seorang pegawai negeri, gimana jawabnya? Mau jawab tegas aduh. Saya sarankan tempat wanita paling baik itu di rumahnya. Kalau banyak melalaikan kewajiban di rumahnya, maka timbang-timbang baik-baik. Dalam surat Al-Ahzab sudah tegas. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tetaplah kalian di rumah kalian. Dan janganlah kalian itu berpenampilan seperti penampilannya wanita-wanita jahiliyah yang ketika itu berhias diri ketika di luar rumah. Mudaratnya banyak. Satu, selain lingkungan nanti dia tidak bisa lepas dari ikhtilat. Dua, dia dapati juga nanti banyak orang-orang yang tidak sepahaman dengan dia. Tiga, dalam masalah berpakaian juga belum tentu bisa menutup aurat secara sempurna. Maka saran saya timbang-timbang dengan baik-baik jika memilih seperti itu. Saya seorang yang ingin merubah diri dari dahulu yang masih banyak maksiat untuk meninggalkan maksiat dan jadi lebih baik. Namun sering terlintas pikiran yang buruk sama seperti nafsu dahulu ketika tersesat. Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana kiat-kiat yang harus dilakukan? Dia masih teringat dengan maksiatnya dahulu. Kalau masih teringat dalam rangka saya ingat-ingat dosa terus, dosa ini terbayang-bayang terus, maka ini suatu sifat yang bagus. Biar dia terus memperbanyak taubat dan memperbanyak istighfar. Biar kesalahannya tadi dia nganggap salah terus dan dia nganggap dirinya penuh kekurangan. Itulah hikmah kenapa ada orang atau di antara kita itu punya dosa. Di antara hikmahnya kita nganggap diri kita tidak sempurna. Perlu perbaiki diri terus, perlu perbaiki diri lagi. Dan kita jadi tawadhu ketika itu. Saya punya banyak kesalahan. Saya nggak sombong di hadapan orang lain. Saya nggak mulia di sisi Allah karena dosa ini. Ada dampak positifnya di sini. Sehingga
saran saya tetap perbanyak taubat terus, istighfar terus, dan taubat yang paling bagus itu kalau dengan berpindah tempat. Artinya kalau maksudnya dilakukan di sini, di lingkungan ini, atau dengan teman-teman ini, pindah dari tempat tersebut. Sebagaimana kisah yang pernah saya sebut di Masjid Pemuda Langan ini tentang orang yang telah membunuh 99 nyawa. Ya, telah menghabiskan 99 nyawa. Dan ketika itu seorang alim tunjukkan dia, ya tobatmu diterima namun kamu pindah tempat. Dan qadarullah dia di tengah perjalanan meninggal dunia. Maka jadi dibunuh rebutan antara malaikat azab dan malaikat rahmat, dan dengan ketentuan Allah malaikat rahmatlah yang ambil nyawanya. Tanda tobatnya diterima. Maka tanda tobat diterima, poin pentingnya cari lingkungan yang soleh, lingkungan yang baik. Berarti banyak hadir dalam majelis ilmu. Antum tinggalkan ini, kembali ke lingkungan itu lagi, ya sudah maksiat lagi seperti itu. Maka solusinya ini, ngaji terus, perbaiki diri terus. Saya ingin tambah lagi, perbaiki diri lagi, perbaiki diri lagi. Ada majelis yang ini baik, panduannya jelas, ya diikuti terus. Saya seorang mekanik motor, apa hukumnya menjual spare part bekas pelanggan? Karena terkadang sebagian besar pelanggan saat mengganti spare partnya, kemudian bekasnya ditinggal begitu saja. Misalnya saya jual, apakah hasilnya haram atau halal? Kalau haram bagaimana solusinya? Taib. Kalau memang akadnya ketika itu bebas, ini silahkan digunakan, ya biasanya dibiarkan. Sudah Pak, ambil aja di sini. Yang bengkel tadi itu dikatakan silahkan pakai saja. Maka kalau memang kenyataannya seperti itu, berarti antum sudah diizinkan untuk pakai. Namun ada dua hal di sini perlu saya ingatkan. Yang pertama, ini kadang yang dari pegawai yang jual sendiri. Ini harus ketahuan dari bosnya dulu, dengan izin dari bosnya dibolehkan atau tidak. Kalau enggak, antum jadi orang yang mengambil harta khianat. Gulul namanya. Gulul kalau di dalam istilah harta rampasan perang, itu ngambil harta diam-diam terus jual. Nah, saya takutkan kalau saya jawab boleh, akhirnya dia jual diam-diam. Jual diam-diam harta khianat. Ya, namanya apa tadi? Gulul. Gulul dulu itu ketika harta rampasan ingin dibagi, itu harus dikumpulkan dulu. Terjadi sebelum masa Nabi SAW, ya, harta rampasan perang itu kalau diambil oleh orang, maka harusnya harta rampasan ini akan dibakar dengan api dari langit. Namun kalau ada yang khianat, api nggak akan turun. Oh, berarti ada yang ngambil harta ini. Ya, itu namanya gulul. Maka ditunggu dulu. Ayo, siapa mau kembalikan? Ayo, siapa belum kembalikan harta ini? Maka ketika dikembalikan, baru api itu turun untuk membakar harta tadi. Maka harta rampasan perang di masa sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak dihalalkan. Ketika Nabi SAW itu dihalalkan, ya, namun dengan minta izin dulu. Kalau enggak jadi harta gulul. Ini bahaya. Asalnya boleh tadi, namun dengan kesepakatan bos atau atasan. Minta izin dulu, karena itu asalnya bengkelnya dia, bukan bengkel dari pegawainya. Bolehkah pergi haji dengan uang warisan orang tua yang bekerja sebagai petugas pajak? Intinya petugas pajak, Nabi SAW katakan, yang namanya petugas pajak hartanya tidak berkah, dan sohibul maksi ini, ya, pemungut pajak, itu sulit untuk masuk surga. Ya, sulit untuk masuk surga. Kemudian yang kedua, ini melakukan tindakan kezaliman, berarti hartanya adalah hasil kezaliman. Namun masalahnya, ini yang bekerja. Bagaimana kalau ada anak yang diberikan harta waris, misalnya dari pekerja riba atau pekerja yang bekerja dengan cara zalim tadi? Maka wallahu a'lam pendapat yang tepat dalam masalah ini juga fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau penjelasan dari beliau, harta semacam ini haram bagi yang bekerja, namun tidak haram bagi yang diberi dengan cara yang halal. Maka anaknya tadi kalau ini memang waris, maka dia berhak, maka harta tersebut boleh dimanfaatkan. Jadi haram untuk pemiliknya, tidak haram bagi yang diberi dengan cara yang halal. Seperti itu fatwa atau penjelasan, kesimpulan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bagaimana hukum menggadaikan barang?
asalnya menggadaikan ya, kalau di situ berutang berarti kaitannya dengan utang. Ya, ini kaitannya dengan utang. Asalnya menggadai boleh. Namun barang gadaian tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang memberi pinjaman. Karena kalau dia memanfaatkan dia dapat untung dari ini. Sedangkan kaidah mengatakan, kaidah disepakati oleh para ulama, disebutkan kesepakatan ini oleh Ibnu Qudamah dan yang lainnya. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang, qard utang piutang, yang di dalamnya itu ada keuntungan, ada manfaat, seperti barang gadai tadi dimanfaatkan, maka itu adalah riba. Maka di antara syarat pegadaian, barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang meminjamkan uang. Dibiarkan begitu saja, tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Kalau enggak, dia misalnya ini mobil, dia nitip mobil ini untuk pinjam uang, berarti mobil itu kalau kamu pakai berarti bayar itu sesuai dengan sewanya berapa. Tidak boleh dipakai cuma-cuma. Kalau dipakai cuma-cuma itu namanya mengambil manfaat dari utang piutang. Saya dulu pernah melakukan dosa dan telah taubatan nasuha. Tapi setelah berjalannya waktu yang lama saya melakukan dosa itu lagi, Ustaz. Dan itu membuat saya sekarang sedih dan kepikiran terus akan sia-sianya saya dulu sudah niat taubat nasuha. Yang jelas begini, taubat nasuha syarat pokok kata Ibnu Katsir 3. Kalau ini kaitannya dengan hak Allah saja. Yang pertama itu menyesal, kemudian yang kedua kembali taat, kemudian yang ketiga bertekad tidak mau mengulangi dosa itu lagi di masa akan datang. Kenapa kok syarat ketiga tidak disebut tidak mengulangi lagi dosa tersebut di masa akan datang? Kok ada kata bertekad? Di sini punya faedah kata bertekad ini. Karena bisa jadi ada yang sudah taubatan nasuha, dosanya berulang lagi. Maka dosanya yang baru yang berulang lagi dianggap butuh taubat yang baru. Taubat yang dia sudah taubati dengan taubatan nasuha sah. Ya seperti itu untuk ya masalah tadi. Jadi intinya taubat ulang lagi. Namun ingat, seorang muslim tidak mungkin jatuh di lubang yang sama 2 kali. Maka bertekad lagi kuat tidak akan mengulangi dosa tersebut lagi di masa akan datang. Saya pernah berhubungan baik dengan lawan jenis, namun kami memutuskan untuk tidak berhubungan sama sekali. Biarlah ketentuan Allah yang menentukan. Karena hubungan kami dirasa baik dulunya. Orang tua dia pun ridho kepada saya. Nah ketika itu orang tuanya selalu menanyakan keadaan saya dan keluarga pun bertanya kapan mampir ke rumah lagi. Apa boleh Ustaz tetap menjaga hubungan baik dengan orang tuanya walaupun tidak ada kontak sama sekali dengan si akhwat? Karena saya belum mendapatkan izin orang tua saya untuk menikah. Antum tutup semua hubungan dengan akhwatnya juga dengan orang tuanya daripada antum kena fitnah. Ya, karena ini nanti ujung-ujungnya ada. Dan tiba-tiba akhwatnya keluar ketika antum hadir di rumah, gimana coba? Mau berbuat apa? Ya, apa menundukkan pandangan gitu? Aduh, saya nggak usah lihat akhwatnya saja dengan orang tuanya aja. Nggak mungkin. Pasti ada macam-macamnya di situ. Saya seringkali iri dengan seorang yang punya ilmu yang lebih tinggi dari saya, misalnya hafalannya banyak, baca kitabnya sudah lancar. Bisakah saya melihara perasaan ini untuk jadi motivasi saya untuk selalu semangat menuntut ilmu syar'i? Bisa. Ini namanya ghibthah. Iri pada orang lain dengan tujuan ingin seperti itu atau ingin lebih dari dirinya, namanya ghibthah. Itu hasad yang terpuji, bukan hasad yang tercela. Itu bukan hasad yang tadi kita bahas. Itu yang ghibthah yang Nabi SAW menyebutkan bahwasanya tidak boleh hasad kecuali pada 2 hal. Pada orang yang punya ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmunya pada orang lain, kita hasad padanya. Atau orang yang kedua, orang yang punya harta, kemudian dia rajin berderma, rajin bersedekah, kita hasad padanya. Itu namanya ghibthah. Tidak dinilai dosa, malah fastabiqul khairat, berlomba-lomba ya untuk kebaikan. Bolehkah kita sebagai anak minta kepada orang tua agar orang tua mendoakan kebaikan dunia dan akhirat untuk kita? Boleh, boleh saja. Dan ingat, doa dari orang tua kepada anaknya, doa baiknya doa yang mustajab. Ustadz, kalau ta'aruf kan dilihat asal usul calon pasangan. Kalau kita tahu dulu dia ahli maksiat dan tidak takut dosa, apakah harus dipertimbangkan? Sedangkan dia sudah tobat dan sekarang insya Allah sudah soleh-soleha. Katanya ada yang bilang nanti anak ngikuti jejak bapak ibunya dulu. Ya kalau sekarang sudah taubat ya sudah selesai. Dan Nabi SAW memberikan kabar gembira, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti tidak berbuat dosa itu sama sekali kalau taubatan nasuha.
Boleh jadi orang yang bertobat itu, ya, dia akan lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan mungkin dengan orang yang istiqomah saat ini, dia lebih semangat lagi. Kita nggak tahu. Karena ada orang yang tobat tuh sungguh-sungguh. Seperti kisahnya, ada wanita. Nah, saya ceritakan ini juga di Masjid Pagundelangan saat buka puasa dulu. Ya, orang wanita yang dia itu berzina. Dia dihukumi rajam. Kemudian Nabi SAW setelah dia itu meninggal dunia, wanita ini meninggal dunia, Nabi SAW menyolatkannya. Umar protes. Wahai Rasulullah, engkau solatkan wanita yang ini telah berzina? Kemudian Nabi SAW katakan, kamu mau tahu? Wanita ini kalau mau lihat tobatnya dibandingkan dengan 70 penduduk Madinah, maka itu sudah mencukupi tadi. Tobatnya satu wanita ini dibandingkan 70 penduduk Madinah. Berarti ada orang yang tobatnya itu luar biasa. Kalau tobatnya luar biasa berarti orang-orang yang mungkin istiqomah saat ini kalah dengan orang yang bertobat ini yang baru sadar saat ini. Maka jangan anggap remeh orang. Maka kalau memang sudah yakin itu jujur untuk tobatnya, maka insya Allah yang penting istiqomah terus untuk ngaji, jaga ilmu dengan cara dia itu istiqomah dengan jaga ilmu tadi, berada dalam majelis pengajian, mudah-mudahan nanti jadi lebih baik di kedepannya dan tidak terulang lagi masa lalunya yang pernah dia lakukan. Anda mau tanya tentang doa kunzul arsh. Itu saya atau tidak? Allah, saya belum pernah dengar doa tersebut. Sebutkan doanya nanti baru kita cek nanti ada riwayat ataukah tidak. Apa hukum apabila kita membaca tentang sifat bidadari surga lalu keluar madhi? Astagfirullah. Itu kayak bagaimana itu baca hadisnya itu? Gimana bayangannya kan dia ini? Ini kayaknya sebenarnya bukan gambarannya dari bidadari ini. Saya yakin ini ada sesuatu yang lain bukan karena bidadari ini. Ya. Pasti dia pernah lihat sesuatu dulu ini. Gak mungkin dia bayangannya bisa separah ini. Ada yang baca ulama hadis tuh baca hadis semuanya loh itu. Bidadari surga juga ketemu namun kok gak seperti antum ini loh. Itu bolak-balik itu baca. Gak kayak antum berarti kan. Itu ada dalam kitab hadis, maksa mereka lewati hadis ini. Kok antum beda dengan mereka gitu loh. Saya cuma curiga saja, ada sesuatu yang biasa antum lihat, terus antum bayangkan bidadarinya gitu. Wah, jangan-jangan itu seperti ini gitu. Jadi bukan karena bidadarinya, sesuatu yang lain. Ya. Jadi berarti mazinya itu ligoirihi kalau istilah dunia hadis itu ligoiri itu sesuatu yang lain kamu itu. Ya. Ada sesuatu yang lain, maka saya sarankan koreksi yang lainnya itu. Ya. Ada lihat gambar-gambar yang bermasalah, video-video bermasalah, antum koreksi di situ. Masalahnya di situ. Seringnya orang onani, ya keluar mazi kayak tadi itu. Ya kok pikirannya kemana-mana? Coba koreksi itu. Apa gambar yang sering dilihat? Nah, dia bawa ini efek ini dia bawa ketika baca hadis-hadis tentang bidadari. Kita bacanya biasa-biasa saja kok responnya itu. Saya kurang merasa puas dengan pelayanan istri saya. Terkait dengan pandangan saya, perut saya, dan kemaluan saya. Saya sudah berusaha memenuhi segala kebutuhan istri dan saya sudah sering menasihati, tapi tetap saja, ya tinggal dikoreksi saja. Kayaknya kurangnya di antum ini. Ya, antum perbaiki diri. Mungkin dari sisi penampilan, mungkin dari sisi yang lainnya ini kurang pas gitu di hadapan istri. Ya, tidak bisa kita cuma protes pada istri saja. Dari suami sendiri mungkin ada suatu masalah. Dari sisi kurang perhatiannya, dari sisi memberikan hiburan dan yang lain-lain. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum paid promote di media sosial? Paid promote itu artinya misalnya gunakan akun Instagram, di situ kemudian bayar iklan kan? Boleh-boleh saja. Ya, nanti kan dia sesuai dengan jumlah klik juga kan, nanti dia masuk di web atau yang dituju itu berapa, sah saja untuk menggunakan iklan semacam itu. Bagaimana hukum menjaga hubungan baik dengan orang tua seorang lawan jenis yang dahulu pernah merasa dekat, namun saat ini telah saya tinggalkan? Ini kayaknya saya sudah jawab tadi. Saat saya bekerja di konveksi, bikin kaos, jersey, bola, dan trail. Bolehkah desain saya mencantumkan logo-logo seperti merek motor, merek oil, merek spare part? Jangan disebutkan tanpa seizin pemilik perusahaan. Asalnya masih boleh. Tinggal dilihat nanti di situ isi desainnya itu apa. Ini kan masih
Masih umum yang disebutkan, namun gambar yang dia tampilkan itu apa? Gambar bermasalah atau tidak yang didesain itu bagaimana? Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya membeli produk dari Israel tapi barang itu adalah obat penumbuh jenggot dengan maksud mengikuti sunnah? Satu, penumbuh jenggot ya, antum jenggot biasa-biasa saja. Daripada antum dituduh masalah nanti. Antum sudah zuhud seperti itu ya, artinya apa adanya, ya belum ada jenggot misalnya, sudah syukuri seperti itu, qanaah. Paham ini mas-mas? Qanaah apa adanya. Daripada antum paksakan jenggot itu tumbuh, kemudian pulang lihat orang tanggapannya beda lagi. Kemarin-kemarin antum biasa kayak gini, orang mau dekati antum. Cobaannya lebih berat loh nanti dari sisi penampilan. Ya. Dan nanti timbang-timbang lagi, apa adanya saya. Kita tidak disuruh untuk menumbuhkan jenggot, namun yang disuruh biarkan jenggot apa adanya. Kalau sudah seperti itu ya sudah, dibiarkan apa adanya. Kalau nggak punya sudah seperti itu. Kemudian yang tadi ditanyakan apa tadi? Oh, lupa tadi. Hah? Produk Israel. Oh, berarti penumbuh jenggotnya ini produk Israel. Kalau itu memang produknya asli, itu dari sana gitu ya, baiknya cari yang produk yang muslim saja, itu lebih aman. Namun ingat, bedakan dengan cuma produk yang ini mendukung, bukan produk asli dari sana, namun ini dipakai semuanya. Namun orang-orang ini mengatakan bahwasanya ini untuk mendukung perang Israel dan seterusnya. Kalau cuma baru katanya dan tidak jelas itu juga distribusinya itu ke sana, penyalurannya ke sana, maka asalnya masih boleh. Ya. Contoh misalnya salah satu merek kopi ini di Indonesia itu diserang terus. Saya beritahu, di Saudi Arabia itu bahkan dekat Masjidil Haram, coba itu ada itu toko itu. Ya, itu ada itu toko seperti itu. Di Indonesia diserang mati-matian seperti itu. Di Saudi di samping Masjidil Haram, di samping Masjid Nabawi, coba biasa-biasa saja. Saya datang sana saya juga minum juga sama. Karena sana legal seperti itu. Antum sini permasalahkan mati-matian coba. Ini di samping rumah paling mulia coba. Ada seperti itu. Antum permasalahkan, saya nggak masalah. Saya fine-fine saja ketika itu minum di situ. Antum menuduh saya dukung Israel. Wong itu di tanah Arab ini saya minum. Ya, ini tanah Saudi. Antum mau dukung dia dukung Israel, silakan saja. Fitnah-fitnah orang aja monggo silakan. Saya pernah dengar ada ustadz berpendapat bahwa dropship itu sistemnya termasuk jual beli salam. Iya, betul. Bagaimana cara membayar utang jika akad awal saya meminjam tapi teman saya meminjamkan melalui transfer bank dikarenakan ya, ini saya belum paham yang ini. Yang kedua. Yang pertama, dropship bisa sistemnya sama seperti bay salam dan penjelasannya ada beberapa bentuk yang lainnya. Bisa lihat penjelasan saya di website rumesa.com. Saya berutang 20.500 ke teman saya karena lupa bawa dompet saat makan. Lalu esok harinya saya membayar utang 20.500, tapi teman saya mau dibayar 20.000 saja karena tidak mau recehan. Lalu hukumnya bagaimana? Dosakah saya? Tidak, itu bentuk baik dari dia. Jadi misalnya ada yang berutang nih, si A dengan si B. A pinjamin utang uang pada si B, kemudian B ini lunasi. Dia bawa lagi tambahan-tambahan yang lainnya. Dia lunasi 20.000, dia kasih kita lagi. Ini bentuk terima kasih, dia kasih misalnya ada snack kek atau apa kek. Ini cuma bentuk terima kasih. Boleh kita manfaatkan karena tidak ada syarat awal. Yang bermasalah jika pakai syarat awal, kamu harus kembalikan lebih. Itu baru bermasalah. Ustadz, apa hukumnya merefill galon? Semoga Allah istimewakan kita bersama. Refill galon, boleh nggak? Ada masalah? Saya masih boleh-boleh saja. Ada toko yang mengadakan promo cashback, ya. Tetapi cashback tersebut baru dapat diambil setelah beberapa lama atau akhir tahun. Bentuk cashbacknya yaitu voucher belanja yang tidak dapat diuangkan. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Masih boleh, ya. Itu seperti bentuk terima kasih dari pihak toko, ya. Namun biasanya diberikan batasan. Kamu dapat cashback ini, namun kamu belanja itu sekian. Nanti cashback tadi itu bisa kamu manfaatkan. Asalnya sah saja seperti syarat ini dan tidak ada bentuk penzaliman dan yang lain-lain, dan hukum asalnya boleh. Apa hukumnya seorang muslim
melakukan penelitian di organisasi non muslim, misalnya orang rumah sakit non muslim. Syariat saya ke rumah sakit Islam saja untuk masalah penelitian pula. Wallahu a'lam. Biar lebih bermanfaat. Hukum mengikuti lomba usaha yang diadakan oleh bank atau perusahaan rokok, apakah hadiahnya halal? Ada beberapa bentuk masalah. Satu, dari sisi rokok tadi penghasilannya haram berarti. Ya. Walaupun mungkin dia beri dengan jalan halal, namun waroknya tinggalkan saja dulu. Adapun dari sisi bank yang beri hadiah. Kalau antum jadi nasabah di situ dan ini hadiah dari bank yang antum jadi nasabah di situ, maka antum dapat manfaat. Karena tabungan antum di bank tadi itu sifatnya deposit tadi, artinya meminjamkan. Meminjamkan pada pihak bank. Antum dapat untung berarti mendapatkan manfaat dari utang piutang. Maka saran saya tidak diikuti. Perusahaan A dan perusahaan B bertanding. Dalam waktu 4 bulan perusahaan yang bisa meraih omset 10M adalah yang menang. Perusahaan yang kalah menyerahkan 200 juta pada yang menang. Saya nggak lanjut jawabannya, ini termasuk judi. Saya nggak jawab sampai di bawah, ini termasuk judi, jadi tidak boleh. Kalau bahas jual beli dasif saya sudah bahas ya di website, saya tidak bahas panjang lebar di sini karena pembahasannya terlalu panjang. Bagaimana menjelaskan kepada orang tua jika berdoa atau meminta kesembuhan tanpa melalui perantara, misalnya dukun atau wali? Karena orang tua merasa bahwa wali tersebut lebih tinggi derajatnya, maka lebih mudah doa-doanya diijabahi. Pertama, kalau wali ini masih hidup, doa cuma dia anggap wali ini yang lebih mustajab daripada kita sendiri. Satu, ini berlebihan kepada wali, berlebihan kepada orang soleh. Kedua, kalau walinya sudah meninggal dunia, kemudian wali ini jadikan perantara padahal sudah mati, maka ini juga termasuk bentuk berlebihan kepada orang soleh. Dan nanti bisa jadi tingkatannya itu sampai derajat bid'ah, yang lebih parah lagi sampai derajat syirik. Karena perbuatan seperti ini dilakukan oleh orang-orang musyrik juga di masa silam. Maka nasihat orang tua baik-baik. Pertama, beri saran seperti ini. Satu, doa kita kepada Allah, Allah dengar. Dua, tanpa kita melalui perantara sekalipun, kita berdoa langsung, cuma menyebut asmaul husna, amal-amal soleh kita saja, doa akan diijabahi kalau Allah kehendaki. Yang ketiga, untuk masalah pengabulan ini bukan karena sebab perantaraan orang soleh atau bukan, namun kehendak Allah. Maka kalau kita nganggap orang soleh ini karena dia nantinya doa ini mustajab, tidak juga. Ya. Bisa jadi kita berdoa langsung itu lebih dijabahi Allah. Bahkan kalau lewat orang soleh, kadang akan membuat orang soleh ini merasa derajatnya itu lebih tinggi daripada kita. Maka dari satu sisi masalahnya di sini, dia menganggap lebih tinggi. Maka saran saya memberi nasihat seperti yang disebutkan tadi. Apakah seorang istri mempunyai hak untuk tidak mau mendatangani KPR? Bagaimana cara terbaik untuk melembutkan hati suami? Jadi suaminya mau KPR, kredit rumah, istri nggak mau. Saran saya rayu suami terus biar tidak mau KPR lagi. Kemudian istri boleh ketika itu tidak mau mendatanganinya dengan tujuan biar tidak terjerumus dalam dosa yang sama. Ya, jadi biar suami kalau sudah dinasihati nggak mau juga, biar nanti dia pikir cara yang lainnya. Yang penting istri nggak mau tanda tangani. Bagaimanakah jika seorang akhwat mengikuti organisasi keagamaan di kampus? Asalnya boleh, asal tidak banyak interaksi dengan para ikhwan. Urusannya ngurus masing-masing ikhwan sendiri, yang akhwat itu sendiri. Dan jangan terlalu sering-sering rapat kalau ikut ke organisasi kayak begini. Musibahnya besar. Walaupun antum pakai di balik jilbab juga, coba perasaannya sudah beda. Ya. Kalau nggak percaya, coba aja terus-terus kayak begitu. Terfitnah atau enggak? Jadi jangan terlalu sering-sering seperti tadi. Ini kayaknya sudah ngetanya 2 kali nih. Bagaimana Ghaddul Basar terhadap ibu dosen yang cantik jelita? Karena dosen ini sering mengajar di kelas saya. Dan mau tidak mau harus memperhatikan di depan. Perhatikan di depan saja, kalau mau resiko antum dapat SKS dengan dosen ini. Perhatikan di papan tulis terus. Kalau dia mau ke sana ya gak usah pada saya papan tulis saja gitu, sudah.
Terus kalau mau lihat dia, tundukkan saja, dengar suaranya gitu. Ya susah yang kelas antum kayak begitu. Kalau ada dua pilihan, kelas A, kelas B gitu misalnya ya di kuliah. Tahu situ dosen laki-laki, dosen perempuan. Tahu dosen perempuan yang mungkin ngajarnya lebih paham. Dosen laki-laki ini susah sekali gitu. Ya sudahlah, milih dosen laki-laki saja. Ya, antum nanti pikir nanti gimana nanti bisa dapat penjelasan dengan cara yang lainnya. Itu lebih aman untuk antum. Jangan cari-cari masalah dengan dosen seperti itu kalau memang membuat antum tertarik. Bagaimana mana baiknya harus dipilih mengikuti program Wisma Muslim bermanhaj salaf atau tetap berorganisasi di lembaga dakwah di kampus? Sebenarnya saya ingin keluar dari lembaga dakwah tersebut karena saya kadang merasa risih dan tidak nyaman ketika berinteraksi dengan akhwat, takut fitnah. Yo jelas tadi nyambung dengan pertanyaan sebelumnya, ini orang berbeda mungkin. Namun saran saya kurangi tadi, kalau memang organisasinya nggak bermanfaat, antum malah dapat fitnah terus dengan akhwat-akhwat yang ada. Maka saran saya keluar dari situ, kemudian ya banyak tinggal tadi, lebih baik memilih di Wisma Muslim ya dengan laki-laki, kemudian ketika itu di situ nanti dibentuk lingkungan yang baik, antum juga diingatkan sholat, antum juga diingatkan ngaji, insya Allah agama akan terus terjaga. Saya sering bingung dengan ajakan ayah saya. Di satu sisi ajakannya baik, berupa sering mengajak saya untuk zikir. Namun di sisi lain beliau pernah menjelaskan kalau dia pernah bisa menguasai ilmu pemisahan ruh dan raga. Antum punya PR yang berat ini untuk Bapak. Yang diajarkan oleh gurunya. Dan ketika itu ia ikut berperang membela Palestina melawan Israel. Wah Bapak. Kemudian juga ia mengatakan pada saya ketika saya mengajaknya sholat, ia bilang, ayah sedang sholat dalam hati. Ini tingkat tinggi ini, sufi ini kayaknya. Pertama, ya, antum punya PR berat untuk orang tua sendiri. Ini ajarannya tadi satu apa? Pemisahan ruh dan raga. Ini ilmu bermasalah ini. Logikanya gini, antum kalau memahamkan logikanya, Pak, Rasul saja tidak pernah seperti itu coba. Tadi ruhnya tadi saja yang sholat kan, hatinya saja yang sholat kan. Sudah sholat apa belum? Bapak sudah sholat dalam hati misalnya. Logika gini aja, Pak. Rasul saja nggak pernah seperti itu. Rasul tuh berangkat ke masjid loh. Bahkan Rasulullah SAW punya tekad ketika lihat ada yang nggak sholat subuh, sholat isya, Rasul itu ingin sholat isya dijalankan aja. Biar nanti beliau yang nanti periksa jamaahnya di rumah itu ada nggak yang nggak berangkat ke masjid. Sampai segitunya Rasulullah SAW. Menunjukkan Rasulullah SAW pentingkan orang yang berangkat ke masjid. Berarti pakai jasadnya itu pergi. Bukan pakai batin di sini sholatnya. Itu bandingkan dengan Rasul saja. Pak, kita kan punya Rasul. Masa kita beribadah lebih daripada Rasul loh coba. Ya kan seperti kan lebih daripada Rasul juga. Masa sholat dengan batinnya saja, dengan ruhnya ini. Saya sudah sholat ini tadi dengan batinnya saja, luar biasa lebih daripada Rasul. Orang-orang sufi yang punya keyakinan seperti ini lebih daripada Rasul. Sebenarnya sejatinya mereka lebih pada Rasul keyakinannya. Bahaya. Maka nasihati baik-baik ya, terus nasihati dengan logika-logika kayak gini loh. Bandingkan dengan Rasul aja, logikanya semua pakai Rasul gitu. Rasul kok nggak pernah kayak gini, kok Bapak pernah. Rasul nggak pernah kayak gini, kok Bapak pernah. Maka mudah-mudahan makin sadar dan dia tahu seperti yang sebenarnya dari gurunya dulu ini. Gurunya dulu punya masalah, nah mudah-mudahan dapat hidayah. Terus pahamkan dengan logika saja. Ya, pemahaman dengan itu dulu mudah-mudahan jadi sadar ya, dan dia lebih manut pada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang kami bahas. Insyaallah akan bahas lagi pada pertemuan pekan depan dan mudah-mudahan kita terus istiqomah, terus dibekali ilmu dan terus dibimbing untuk beramal soleh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.